فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم نستحفظك نستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا أهلنا أولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعيتك وحفظك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم حطنا وجملنا بالعافية والسلامة حققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ذنوبنا وآبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا والأحبنا فيك والأحسن إلينا وذوي الحقوق الواجبة علينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة لهم ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Udah pada beli bukunya ini? Hah? Haya. Belum juga oh. DKM udah beli belum DKM? Hah? Belum nemu apa belum cair? Proses, Masya Allah. Segera cair. Online apa ini? Berapa mahal ya di situ? Gramedia. Berapa online? 110. Haya. Segera beli ya. Belilah wakafin di sini buat orang pakai ngaji. Jadi yang beliin dibaca pahala dapatnya. Baik. Dah, semua. Ayo. Bismillah, ayo baca. Tema berikutnya kewajiban mengikuti dalil. Ibu-ibu yang bukunya merah tuh kuning tuh halaman 24 ya. Kalau di sini yang baru halaman 3. Kewajiban mengikuti dalil. Nah, belajar nih. Di sini halaman 3 nih. 3. Di sini 3. Kalau yang merah tuh halaman 24. Kenapa itu kabelnya? Hah? Nyetrum? Bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban mengikuti dalil. Pada hakikatnya para imam yang amat bijak dan luas ilmunya itu tidak pernah mengeluarkan fatwa bahwa hanya mereka sajalah yang boleh diikuti pendapatnya. Dengar ini, kemarin kita mempelajari tentang fikih. Fikih itu interpretasi, pemahaman atau kesimpulan para analis, para ahli, ya, para alim dalam memahami nas Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mubarak alaih. Itu namanya fikih. Jadi fikih itu bukan syariat. Fikih itu bukan syariat. Awas jangan salah paham nih. Fikih itu bukan syariat. Syariat itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa baraka alaih. Fikih itu hasil interpretasi
kesimpulan yang digali, yang ditarik oleh seorang yang memiliki pemahaman dari nas Al-Quran maupun hadis Nabi yang sejalan dengan Al-Quran. Itulah namanya fikih. Ya, jadi fikih itu bukan syariat. Syariat itu hanyalah Islam, Al-Quran. Kalau fikih kesimpulan yang ditarik dari pemahaman dari Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu wasallam wabarakatuh. Yang perlu dipahami ini, ya. Baik. Dan para ulama, para imam madhab, ya, para imam fikih tidak ada yang pernah mengeluarkan fatwa bahwa hanya mereka saja yang benar pendapatnya dan mereka saja yang boleh atau bahkan wajib diikuti pendapatnya. Nggak ada tuh. Cari sampai puyuh buntut, kalau bahasa Betawi, tahu nggak? Sampai puyuh buntut, artinya mustahil. Kalau dalam bahasa Arab, cari sampai unta bisa masuk ke lubang jarum, nggak bakal ketemu. Ada Imam Syafi'i bener, dan ini yang wajib diikuti oleh kalian, nggak ada, nggak bakalan ketemu. Nah, yang ada ketemu kita-kitanya nih. Ente tahu nggak? Yang bener tuh hanya pendapat Imam Syafi'i, yang lain nggak bener, itu kita. Paham ya? Kalau mereka nggak pernah begitu. Nah, ini perlu saya pahami. Berikutnya. Bahkan mereka justru melarang siapa saja mengikuti. Seandainya ada dalil lain dari kecuali sumber utama itu yang bertentangan dengan pendapat mereka, maka wajiblah meninggalkan pendapat mereka seraya mengikuti dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang memang lebih layak diikuti. Paham kira-kira jemaah? Paham nih? Nah, itu perlu ngaji. Nah, cuman memang kalau ngaji ini jemaah ada dua metode. Ada metode sama, ada metode talaqi. Apa itu sama? Bahasa orang Betawi, jiping, ngaji kuping. Paham nggak? Jiping ngaji kuping. Si guru narasumber nyampein, jamaah dengerin. Lah bawa pulpen buat catat. Lah bawa kitab panduan kalau ada kitab panduannya. Paham nggak jamaah? Ngaji kuping. Nah, ini ngaji kuping biasanya di pengajian masuk kuping kanan, pulang dari pengajian keluar dari kuping kiri. Yang kedua, metode pengajian ini namanya talaqi. Kalau tadi kan ngaji kuping itu ya, lah dia punya kitabnya, bahkan ada yang kadang zaman sekarang nih, ya kalau dulu orang sibuk dengan perkara yang abas, main-main mata kanan kiri, kuping dengerin. Nah, kalau sekarang mungkin guru sambil ngajar dia main HP, paham nggak? Ya kan? Ngaji kemana? Dia kemana? Tuh. Kalau talaqi itu wajhan biwajhin, wajahnya dia nggak lepas dari penjelasan guru. Bahkan dalam konsep talaqi seperti ini di pesantren-pesantren, ya metode ini, kalau guru lagi jelasin, emang ngaji kitabnya ada, ayo murid semua bawa kitab. Kalau ada murid nggak bawa kitab tuh kena hukuman berdiri. Nah, ketika murid udah bawa kitab, ketika guru menyampaikan penjelasan apa yang ada dari kitab, si murid kagak boleh ngeliatin kitab, kudu dengerin dan ngeliatin wajahnya guru. Itu talaqi itu. Kalau perlu gerak mulutnya guru dia perhatiin, habis itu rekam baru boleh nyatet. Tuh, itu namanya konsep apa? Namanya talaqi. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika mengaji kepada Jibril. Itu namanya apa? Talaqi. Jadi ketika Jibril bacain, Rasulullah dengerin. Bahkan ketika Jibril bacain, Rasulullah ngikutin apa yang dibaca Jibril dari ayat-ayat Allah. Allah tegur baginda Nabi. Jadi Jibril lagi baca ayat nih, Rasul ngikutin. Kenapa ngikutin? Kepengen nangkep biar nggak kelewatan, nggak lupa, nggak hilang. Jadi misalnya Jibril lagi baca, ayo Muhammad, ini ibarat ilustrasinya, nih wahyu Allah nih, aku sampaikan padamu. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad disuruh dengerin. Nabi Muhammad ikutin Bismillahirrahmanirrahim. Jibril baca Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi baca ikutin sambil Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak. Sama Allah enggak boleh. Baca Jibril sampai rapi, ente dengerin.
habis itu baru ikutin. Nanti kurang-kurang Jibril ajarin. Paham nggak? Allah bilang sama Rasulullah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan ente gerakin, ente punya lisan supaya engkau segera dapat apa yang kau dengarkan. Allah nggak boleh. Ya, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, fa idza qara'na fattabi' qur'ana. Urusan nanti nyimpen di hatimu Rasul, itu urusan aku, kata Allah. Begitupun jaminan dalam mushaf, Allah yang jagain. Tenang aja, kagak hilang. Fa idza qara'na, kalau kami sudah selesai bacain ayat ini melalui lisan Jibril, fattabi' qur'ana, baru kamu ikutin bacaannya. Tuh. Paham nggak? Itu namanya apa? Metode talaki. Hasilnya nggak sama, nempelnya beda. Tuh, kenapa sih saya selalu ngajak jamaah sekalian, entah beli sendiri, entah DKM support, atau ada yang mau wakafin, setiap kajian saya sebisanya pada bawa kitab, jangan nguping doang. Nah, karena mungkin berat buat jamaah sekalian, saya ambillah kajian Quran. Ketika ngaji Quran, barang-barang nih kita tadabbur, semua kudu pegang, kudu baca. Apalagi Quran, nggak usah kita memahami, lihat tulisannya, mata dapat pahala. Kalau buku ini enggak, paham dulu, amalin, baru dapat pahala. Kalau Quran, ente lihat doang tuh, lihat doang, pahala dapat. Apalagi ikut baca, apalagi ikut nyimak, apalagi ikut mahamin. Tuh, paham gak kira-kira? Itu begitu. Itu yang maksud saya. Jadi siapapun ya, kalau bisa saya tepekan ngaji sama guru-guru di sini, bubur subuh ini, bawa kitab, lebih jempol lagi. Kalau kagak bisa, ya apa, ada 10 biji buku nih wakafin, 5 buku wakafin, atau DKM, namanya uang amal orang banyak, nggak usah khawatir habis, gitu ya. Karena ini perlu dipahami ya jamaah sekalian. Masjid itu rumah Allah. Masjid itu rumah Allah. Baitullah nih, pas berada di bendahara, pas Raja Khalid ketua, Raja Parta ketua. Allah nggak bakal sia-siain urusan rumahnya. Jadi urusan rumah Allah, Allah jamin. Yang penting kita DKM berkhidmah, mengelola. Ada orang uang amal masuk, keluarin. Simpen hanya untuk perkara yang memang jadi kebutuhan rutin. Sisanya itu amal orang, biar pahalanya banyak. Nggak usah diimit-imit, paham nggak? Kalau uang sendiri di rumah boleh imit-imit atur. Ya, buat tabungan, buat apa? Uang Allah nih uang Allah nih. Masuk rumah Allah, ini uang Allah masuk sini. Ya, lihat hamba-hambanya, keluarin haknya orang. Nanti datang lagi. Nggak usah khawatir. Yang penting kebutuhannya jelas untuk kemaslahatan masjid dan jamaah masjid. Tuh, Bang Feven, begitu Feven. Kalau bahasa orang Jawa, ada orang Jawa sini. Pergi orang Jawa, itu bahasa Jawa, ada apa namanya, makna filosofinya. Orang Jawa pernah bilang, saya ingat di Solo tuh ada seorang habaib orang Jawa Solo bilang, nek duit iku entekno, nek duit entekno, engko nek mbok entekno mengko ono. Paham nggak? Kalau punya duit, ada keperluan, habisin. Nek entek engko ono, makanya dibilang entek no, entek habis, no ada. Kalau dihabisin ada lagi, dihabisin ada lagi, dihabisin ada lagi. Tuh, yang penting fi sabilillah, begitu. Baik, ayo berikutnya. Imam Abu Hanifah misalnya. Nah ini Imam Abu Hanifah pernah bilang, apa kata Imam Abu Hanifah? Pernah menyatakan, inilah yang terbaik dari apa yang dapat kami simpulkan. Ini yang terbaik dari yang kami simpulkan. Paham gak nih? Ya, jadi para imam itu bukan pembuat syariat, hanya menyimpulkan nas dalam syariat. Baik. Namun siapa saja yang melihat kesimpulan lain yang lebih baik, hendaklah dia mengikutinya. Tuh, ini baru orang alim nih. Ini kesimpulan saya nih, kata Imam Abu Hanifah, dari pemahaman tentang nas Quran maupun hadis Nabi Muhammad. Tapi kalau ente lihat ada kesimpulan yang lebih baik, lebih mendekati, lebih tepat dengan Al-Quran, cocok, ikutin itu, tinggalkan saya. Tuh, itu benar tuh. Ya, baik, berikutnya. Pernah ada yang bertanya kepadanya,
apakah kesimpulan Anda inilah yang benar dan tak ada keraguan padanya? Aku tidak tahu, jawabnya. Jangan-jangan itu adalah kesalahan yang tak ada keraguan padanya. Muridnya pernah nanya, guru, ini kesimpulan ente ini apakah kesimpulan yang paling benar? Hah? Lontong, iya di lontong nih. Dua. Nih, dah. Baik. Jadi muridnya Imam Abu Hanifah pernah tanya, guru, ini kesimpulan ente ini apakah kesimpulan yang paling benar dan nggak diragukan lagi kebenarannya? Apa jawab beliau? Anda nggak tahu. Bisa jadi ini kesimpulan yang pasti salah, belum tentu benar. Paham nggak? Ya, kesimpulan yang pasti salah belum tentu benar. Tuh coba lihat orang alim tuh. Begitu modelnya. Ya, berikutnya. Dia Imam Abu Hanifah juga pernah menegur muridnya yang bernama Abu Yusuf. Hai, apakah engkau mencatat semua yang kuucapkan? Dari nih, ngaji, guru pesan sama muridnya nih, Imam Abu Hanifah, siapa muridnya namanya? Al-Imam Abu Yusuf. Abu Yusuf, ente udah catat semua belum apa yang saya ajarin? Jadi ngaji itu emang si guru menyampaikan hasil pemahaman yang dia telah dari bermacam narasumber dan literasi. Si murid punya kewajiban mencatat. Mencatat. Kenapa? Dengerin nih. Ada kalanya hari ini aku mempunyai pendapat tentang sesuatu, lalu besok aku berpendapat yang lain, dan mungkin pula hari setelahnya aku mengubah pendapatku itu. Kenapa? Biar ada ceritanya. Kenapa pentingnya? Barangkali hari ini saya punya pendapat A, besok pendapat saya adalah B tentang masalah yang sama. Hari ini pendapatnya A, kesimpulannya besok B. Lusa bisa jadi dua-duanya saya tarik, berubah semua pendapatnya. Bisa jadi karena namanya fikih itu berkembang. Fikih itu yang dibahas adalah al-ahwal al-mutaghayyirat, kondisi yang berubah-ubah menurut keadaan. Maka diperlukan fatwa baru, hasil penelitian yang baru agar cocok untuk kebutuhan di masa saat itu. Paham gak deh? Nah, kita sekarang dalam fikih ini salah paham. Hasil ijtihad ulama dulu yang saat ini punya kasus baru dipakai. Harus sama kayak dulu, ya nggak bisa. Yang ada hasil ijtihad analisa fatwa zaman dulu itu dibuat rujukan untuk ngembangin kasus masalah saat ini. Persis, fikih itu nggak beda dengan kedokteran dan farmasi. Saya mau tanya sekarang, obat zaman dulu dengan kasus yang saat ini bisa nggak dipakai? Bisa nggak obat dulu buat sekarang? Ya kagak bisa. Virusnya itu beda, variannya beda, ukuran penyakitnya berkembang. Maka diperlukan obat baru untuk kebutuhan saat ini. Nah, obat zaman dulu diambil, oh iya rupanya diperlukan hal yang mengandung ini, tapi dikembangin lagi, tambah ini, tambah itu, supaya bisa ngelawan virus dan penyakit yang berkembang, bakteri yang berkembang saat ini. Fikih pun kayak gitu, cuma kita nggak tahu nih sekarang. Banyak orang yang memahami fikih itu seperti Quran. Fikih itu seperti Quran, bahwa fikih saat dulu dipakai buat sekarang. Kalau Al-Quran itu update, memang sudah Allah turunkan untuk kebutuhan sepanjang zaman. Jadi dari setiap dari ayat Allah buat orang bisa ngembangin bermacam pemahaman. Begitu, kecuali yang bersifat qat'i dalalah Allah tetapkan nggak bisa, yang disebut dengan ayat-ayat muhkamat itu udah nggak bisa lagi dirubah-rubah. Bisa paham nggak kira-kira? Tuh, ayo berikut. Diriwayatkan pula bahwa Raja Harun al-Rasyid pernah berkata kepada Imam Malik radhiyallahu anhu, biarkan aku menyebarkan kitab-kitab yang Anda karang ini ke seluruh negeri Islam dan mengharuskan mereka semua agar hanya berpegang padanya saja. Nah, ini Imam Malik punya sebuah kitab hadis yang populer, fenomenal. Nama kitabnya Al-Muwatta. Ya, Al-Muwatta. Tuh, ya. Baik. Lalu Raja Harun al-Rasyid nih melihat kitab ini, kagum sekali nih. Imam Malik mengambil dari Nafi' mengambil dari Abdullah bin Umar.
Abdullah bin Umar mengambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita moto itu sanadnya paling dekat dengan Nabi. Kalau kita seperti Bukhari, Muslim jauh sama Rasulullah. Kalau moto ini paling dekat dari Imam Malik, Nafi, Abdullah bin Umar dari Rasulullah. Nah, Harun ar-Rasyid kagum raja saat itu. Raja ini tinggal di Irak. Imam Malik di mana? Di kota Madinah. Menurut kitabnya itu sampai ke Harun ar-Rasyid kagum. Datangin Imam Malik. Dia bilang, Imam Malik, bagaimana? Izinkan saya nyebarin kitab ente ini. Yang sekarang ini saya mau sebar ke seluruh belahan Islam dan saya wajibkan orang-orang make kitab ente ini buat rujukan. Apa jawabnya Imam Malik? Maka jawab Imam Malik, tidak wahai Amirul Mukminin. Perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atas umat ini. Masing-masing orang mengikuti apa yang bersesuaian dengan dalil yang sahih baginya. Dan mereka semua beroleh hidayah serta mendaki kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Paham alasan itu? Kalau saya kan kata Imam Malik ngambil dari Nafi dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah. Kan masih banyak sahabat lain selain siapa? Abdullah bin Umar. Ada ayahnya Umar bin Khattab. Ada lagi Ibnu Mas'ud, ada lagi Ali bin Abi Thalib, ada lagi fulan, banyak. Kalau saya ngambil dari sini doang. Kalau ini yang dipakai berantakan urusan ntar. Kalau ada orang-orang lain ngambil dari sahabat-sahabat lain. Tuh, ini nih yang kita biar paham nih ya, bahwa fikih itu bukan agama. Fikih itu produk budaya dari kita ulama-ulama itu. Nah, itu hasil kesimpulan dari syariat, yaitu Quran dan sunnah Nabi Muhammad Sayyidil Aqwan sallallahu wasallam wa baraka alaih. Baik. Selanjutnya Imam Malik radhiyallahu anhu berkata, seringkali Raja Harun ar-Rasyid meminta pendapatku untuk menggantungkan kitab Al-Muwatta, beberapa hadis yang disusun oleh Imam Malik di Ka'bah, lalu memaksa rakyat agar mengikuti kandungannya. Tetapi aku selalu berkata kepadanya, jangan wahai Amirul Mukminin. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada kalanya berbeda pendapat dalam hal yang buruk, cabang-cabang syariat, dan mereka telah berpencar di seluruh penjuru negeri. Sedangkan pendapat mereka semuanya benar. Merekalah masing-masing negeri ini memilih yang terbaik di antara pendapat-pendapat yang mereka dengar. Nah itu, sahabat itu berbeda hanya dalam urusan furu'. Apa tuh furu'? Kalau pohon itu furu' namanya cabang. Cabang, dahan, ranting. Ada berapa tuh? 3 ya? Ya. Ini tengah namanya batang. Ini namanya apa? Cabang. Mencar lagi namanya dahan atau ranting. Tuh. Ya. Yang bawah akar namanya apa? Pokok. Itu namanya usul. Sahabat, mulai zaman sahabat ini, perbedaan di ranah cabang, ranting, dahan. Ini perbedaan. Maka jangan heran kalau ada puun dua nih jejer. Itu yang lebar apanya? Cabang, dahan sama rantingnya. Bergesekan nggak? Salah satu sama lain. Bergesekan nggak? Apalagi kalau ada angin, akarnya goyang nggak akarnya dulunya? Berantem nggak akarnya? Kagak tuh. Nah, urusan usul semua ini sepakat. Yang berbeda urusan cabang meranting. Nah, kita mau mengenal usul itu dari mana? Nih, dari Al-Quran. Quran enggak, Al-Quran doang. Hadis itu urusan cabang. Ini Al-Quran nih. Yang jadi masalah umat Islam saat ini kemauannya mempelajari urusan pokoknya ini nih kurang ketimbang mempelajari ranting. Jadi gampang banget ada gesekan. Kalau kita kuat urusan akarnya, nanti kita jadi tahu apa yang jadi masalah urusan rantingnya. Nah, ketika urusan ranting selama masih bisa ditolerir, ya udah urusan masing-masing. Selama pokoknya akarnya tidak bermasalah. Tuh. Coba dah di pesantren, di madrasah, di majelis taklim, mesti banyakkan ngaji cabang ketimbang ngaji pokok. Tuh. Paham nggak jangan saya ini? Akhirnya orang mudah sekali berbeda pendapat, gesek-gesekan, sampai ribut-ributan. Gara-gara fokusnya urusan cabang sama ranting,
bukan urusan pokoknya. Makanya kita di Majlis Subuh ini saya ajak jamaah ngaji Quran yang banyak, kajian Quran yang banyak, supaya apa? Supaya kuat pokoknya. Sebetulnya mah fikih seminggu cukup sekali, fikih mah. Nah, supaya apa? Tapi yang kuatin urusan pokoknya itu, ya. Baik. Fikih, hadis hukum itu cukup sekali seminggu. Kalau perlu sebulan sekali. Yang kuatin ini Qur'annya, supaya kita tahu apa permasalahannya. Begitu. Ayo lanjut. Demikian pula Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau selalu mewanti-wanti para muridnya untuk tidak mengikuti pendapatnya yang berdasarkan kias atau analogi jika mereka mendapati hadis yang bertentangan dengan pendapatnya itu. Katanya, apabila ada hadis sahih, itulah mazhabku, pendirianku atau pendapatku, dan buanglah jauh-jauh pendapatku yang bertentangan dengannya. Baik, ini Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Ini dua murid sama guru nih beda pendapat nih. Kalau Imam Syafi'i punya pandangan ketika ada satu permasalahan baru, dengerin zaman nih, ada permasalahan baru, kasus baru terjadi, beliau nggak jumpai dalilnya dari Quran maupun hadis yang sejalan dengan Al-Quran. Saya ulang, ini Imam Syafi'i jika ada masalah atau kasus baru yang timbul, beliau nggak jumpai, belum dapatkan dalilnya tentang hukum ini dari Al-Quran dan hadis yang sejalan dengan Al-Quran, beliau menggunakan kias, analogi, cari masalah yang mirip, paham nggak? Yang sudah ada dalilnya, masalah yang baru dikiaskan sama yang lama. Paham nih? Ini Imam Syafi'i. Imam Malik beda lagi punya pandangan. Kalau ada terjadi kasus seperti ini, jangan cari kias atau analogi. Cari, lihat amalan ahli Madinah. Bagaimana amal ahli Madinah tentang masalah seperti ini? Maka amal ahli Madinah menurut Imam Malik jadi dalil tentang boleh tidaknya, sah atau tidaknya satu masalah baru itu. Beda nggak kira-kira? Beda. Kenapa? Imam Syafi'i nggak tinggal di Madinah. Imam Syafi'i asalnya dari Gaza, Palestina. Tuh tempat Imam Syafi'i. Kemudian dakwah berlama setelah belajar di Mekah, Madinah, tinggal di Irak. Dari Irak pindah ke Mesir dan wafat di Mesir. Imam Malik ya dikenal imam Daril Hijrah, imamnya ulama Madinah. Kenapa? Beliau tinggal di Madinah sampai wafat di Madinah. Jadi ngelihat amalan-amalan orang-orang yang di situ tempat tinggal kampung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cara pandangnya beda. Bisa paham ya? Jangan tanya nggak sama. Orang jangankan tinggal di Madinah atau Mekah. Di Jakarta tinggal di kota, tengah kota, amat tinggal di pinggir Jakarta sono dekat sama apa namanya Parung Bingung, Parung Panjang, Rumpin, tinggal dekat Tangerang, tapi masih menempel Jakarta. Beda nggak karakternya? Bahasanya beda, ya kan? Di sini kenal nggak bahasa lah ilok, orang ketemu, ada sih, ada nggak? Nggak ada kan? Nah di sana ada. Mana bedanya? Bagen, orang haji mah apa-apa, bagen, gitu ya. Bahasa udah beda bahasanya. Ya. Nah, baik-baik kita mah baik-baik, sehat-sehat, dia mah baik mah. Lain lagi maknanya. Tuh, udah beda. Itu gambaran tuh. Antara Imam Syafi'i, Malik udah beda pandangannya. Berikutnya. Katanya lagi, bumi manakah yang mengangkatku dari langit manakah yang menaungiku? Jika ada hadis sahih dari Rasulullah SAW, jangan aku mengatakan sesuatu yang bertentangan dengannya. Nah, Imam Syafi'i begitu bilangnya. Mana lagi yang bumi yang bisa menaungi aku, yang aku bisa pijak? Langit mana lagi yang bisa aku naungi? Ketika ada hadis yang sahih, yang sejalan dengan Al-Quran, lalu aku memilih pendapat orang dan meninggalkan hadis sahih yang sejalan dengan Al-Quran. Itu Imam Syafi'i pesan tuh. Jadi ada pendapat seorang nih, Ustadz Kiai Ajengan, Profesor Doktor, punya pendapat A. Lalu ada teks hadis yang sejalan dengan ayat Al-Quran. Mana kita pilih? Hah? Mana kita pilih? Hadis yang sejalan dengan Al-Quran. Ada hadis, ya,
nggak sejalan dengan Al-Quran, mana kita pilih? Al-Quran. Itu Imam Syafi'i punya kaidah. Tapi prakteknya kita kagak, nyari-nyari pendapat yang lain dulu. Padahal di hadapan kita ada hadis yang sejalan dengan Al-Quran, ada hadis yang sejalan dengan panduan ayat suci Al-Quran. Kita tinggalin nih hadis dan Quran, kita ambil pendapat orang. Kenapa? Ini guru saya lebih ngerti, dia punya pendapat lain. Udah ikutin aja, ini tinggalin. Ini salah ini. Paham gak jemaah? Assalamualaikum. Sehat semua? Sarapan belum? Baik, berikutnya. Demikianlah yang dapat disimpulkan dari ucapan-ucapan para imam. Tak satu pun dari mereka berkehendak memaksakan pendapatnya atas orang-orang lain, atau agar semua ucapan dan pendapat mereka diikuti sepenuhnya sebagaimana ucapan Nabi SAW. Sejauh-jauh yang mereka inginkan hanyalah berusaha menegakkan pemahaman tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada umat. Nah, tujuan para ulama ini, para imam, takrib, membuat satu metode kesimpulan agar mudah dipahami oleh umat, bagi umat yang awam, yang tidak mampu, belum mampu, nggak punya alat bantu untuk memahami ayat Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para imam ini karena punya keahlian bikin kesimpulan, tapi kesimpulan satu imam dengan satu ini bisa berbeda. Maka perbedaan itu bukan bagian dari syariat yang harus diikuti. Selama pilih yang paling mendekati dengan Al-Quran, itu yang mana? Itu yang diikuti. Nah, yang repot ini masalahnya orang udah awam, nggak mau ngaji Quran, nggak mau memahami hadis Nabi Muhammad, repot jadinya. Cuman bisa komentar doang. Ngaji nggak mau. Begitu ya. Baik. Terus. Sehingga menjadi masukan amat berguna bagi setiap generasi sudah mereka dalam upaya mencapai kemaslahatan seluas-luasnya. Mereka benar-benar menyadari bahwa mereka sendiri tidak terlepas dari kesalahan dan bahwa kepatuhan mutlak hanyalah khusus kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim. Sebagaimana demikian dari Ibnu Abbas atau Malik dan lainnya, siapapun boleh terima atau tolak ucapannya kecuali Rasulullah SAW. Ketaatan yang mutlak. Allah berfirman dalam Al-Quran, man yuti'ir rasula faqad ata'allah. Siapa yang taat kepada sang pembawa risalah, ya, pada apa yang dibawa olehnya, maka berarti dia telah taat kepada Allah. Paham ya? Dan Imam Malik meriwayatkan dari Atha, menukil dari Ibnu Abbas bahwasanya ada sebuah ungkapan, kullun yu'khadhu minna wa yuraddu alaih illa sahibu hadzal qabr. Kata Imam Malik, setiap dari saya dan Anda pendapatnya boleh diterima, boleh ditolak, kecuali jika yang mengucapkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika itu terbukti ucapan Rasul dan sejalan dengan risalah yang dibawa olehnya, maka itu ketaatan wajib mutlak kepada beliau. Kalau kepada saya, kata beliau, kepada ente, kepada yang lain-lain, boleh Anda ikutin pendapat saya, boleh ente tinggalin pendapat saya, kagak dosa. Tuh begitu. Bisa nggak kira-kira? Baik, tidak ada monopoli bagi siapapun dalam menafsirkan nas. Cukup di sini dulu aja. Ada yang mau bertanya nggak? Ya, Bang Fefen. Karena problemanya itu tidak semua kajian sama, maksudnya untuk orang awam, untuk orang awam ada yang kajian yang khusus untuk yang udah levelnya ustadz. Tapi karena media sosial ini sekarang udah berkembang, jadi informasi itu bisa didapatkan gitu, maksudnya bebas, mana aja ngambil. orang awam itu bisa melihat kajian yang harusnya bukan buat dia gitu, jadinya kadang-kadang ininya di situ gitu kan, levelnya lain. Iya. Nah, maka tuh bagaimana kita nyarinya, gitu ya? Karena sekarang media kan terbuka nih, orang bisa lihat dari mana aja, siapa aja yang di-upload bisa dia lihat. Sekarang medianya perkuat nih, saringannya. Ini saringan nih, ini saringan. Kan banyak tuh, kalau kita kayak nyerok nih, ya kan dia nyari ikan, wah banyak macam, mau apa aja ada. Kita mau nyari ikan apa nih? Nah, itu perlunya saringan. Kita bisa milah kalau kita punya filter atau saringan. Nah, filter saringan pandangan itu ini Al-Quran. Nah, kalau kita kuat di sininya, kita bisa milah-milah. Paham gak nih? Saya jamaah, saya mengkaji kristologi, saya belajar Bible,
Saya belajar Bible nih, yang saya belum belajar bukunya orang Hindu sama Buddha. Kalau Injil saya baca, saya pelajari. Dan saya bertanya kepada ahli. Tuh, Injil nih, Perjanjian Lama dan Baru, bermacam versi, Arab, Indonesia, saya pelajari. Saya besar tumbuh di kalangan Ahlus Sunnah, fikih mazhab yang 4, tapi saya baca dan belajar berguru juga sama orang yang berbeda dengan saya. Saya belajar dari ulama Syiah, saya baca buku-bukunya Syiah. Tuh, paham aja, Pak? Ya, saya nggak cocok sama Wahabi, tapi buku-buku Wahabi saya baca. Buku rujukan orang Wahabi nih, Salafi, yang jenggot-jenggot panjang-panjang tuh, yang celana RCTI, paham nggak? Cingkrang, saya baca bukunya. Bukan Habaib doang saya baca. Habaib saya baca, yang nggak demen Habib, bukunya saya baca. Yang anti Habib, saya baca bukunya. Nyarinya pakai apa? Nih, Quran. Pendapat kelompok A, B, C, D, E, F, saya bawa ke hadapan Quran. Yang cocok, yang saya dengan kaidah yang saya pahami, yang cocok sama yang tersurat zahir dari Al-Quran, saya pakai, saya ambil. Yang enggak, saya pinggirin. Bahkan dari kelompok saya sekalipun, dari kalangan Ahlus Sunnah sekalipun, saya baca kitabnya Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, biasa tahu tentang NU dari penulisnya langsung. Tapi pendapat Kiai Hashim yang saya bilang nggak cocok sama Al-Quran, saya pinggirin, saya nggak baca, saya nggak pakai, saya nggak terima. Itu begitu. Jadi mana saringannya? Nih, Quran. Ini kuatin nih. Yang jadi masalah kita nggak, kadang ini kita nggak punya saringan. Contoh kita nggak punya saringan, kita Ahlus Sunnah. Yang heboh mulu kan antara Sunnah sama Syiah, paham nggak? Ya. Kita Ahlus Sunnah. Karena kita nggak punya saringan, denger tentang kelompok yang beda sama kita, Syiah, dari orang Ahlus Sunnah, bahwa Syiah begini, terima kita. Yang ngomong siapa yang ngomong? Ahlus Sunnah ngomong, paham nggak? Jadi berarti di sana mau ngomong tentang orang lain, mau tahu tentang orang lain, tapi dari kita juga, bisa nggak begitu? Ya nggak bisa. Kita baca dengan benar-benar tuh buku-buku mereka, dengerin kajian-kajian mereka, bener nggak omongan orang kita tentang dia? Jadi tahu kita. Jadi kita nggak kemakan omongan orang. Itu gambar-gambarnya, nggak kemakan omongan orang. Nah jadi saringannya Al-Quran. Kalau omongan kelompok kita harus jujur nih, kelompok kita yang sesuai sama Al-Quran kita ikutin. Pendapat kelompok lain yang nggak sama Al-Quran jangan kita ikutin. Atau bahkan pendapat kelompok kita sekalipun dari kita nih nggak sesuai sama Al-Quran, jangan kita ikutin. Karena Allah bakal tanya urusan kita sama Quran, bukan urusan kita sama orang lain. Boleh paham nih? Paham nggak? Nah, begitu Ben. Nah, simpel kan? Hanya apa itu? Imam Syafi'i kan dia berperan kemana-mana tuh, dan dia banyak buat buku kan tiap kemana gitu dia buat. Nah terakhir di Mesir dia pas di Mesir itu kalau nggak salah dia narik semua pendapat-pendapatnya yang lama dikumpul, yang pendapat barunya itu dalam satu kitab ada Al-Um ya kalau nggak salah ya. Itu berarti apa kebiasaan suatu tempat mempengaruhi pendapat orang. Lah iya, makanya dia bilang fikih itu produk budaya. Fikih itu apa? Produk budaya. Imam Syafi'i waktu di Irak punya fatwa-fatwa namanya Qaul Qadim, pendapat lama namanya. Ketika di Mesir review dan revisi pendapat lamanya disebut dengan Al-Qaulul Jadid, pendapat yang baru. Kenapa? Di Irak beda budaya sama di Mesir. Coba aja Imam Syafi'i ada di sini, pendapat lain lagi tuh. Paham nggak? Lihat dong, suasana beda, cuaca beda, makanan beda, minuman beda. Nah, maka itulah fikih, produk budaya. Pemahaman orang di daerah itu dengan budaya yang berbeda bisa punya pendapat yang berbeda. Makanya kalau ada perbedaan jangan ribut-ributin gede-gede. Lihat di Qur'annya ada nggak? Contoh Imam Syafi'i sama Imam Malik tuh, dua guru murid berbeda. Imam Syafi'i anjing itu najis mughalladhah. Siapa tuh? Imam Syafi'i itu bulunya najis, liurnya najis, dipegang najis, semua najis. Imam Syafi'i. Imam Malik bilang yang najis cuman lidahnya doang, jilatan doang najis, yang lain kagak apa-apa. Mau bagaimana juga? Murid sama guru beda tuh, ributnya dia berdua. Lah kagak, kagak. Lidahnya najis, kata Imam Syafi'i, ibaratnya mau diilustrasiin,
Kok begitu? Nabi cuma nyuruh bersihin dengan 7 kali basuhan wadah makanan kita jika dijilat sama anjing. Kata siapa nih? Imam Malik. Kata Syafi'i, betul nggak hadis begitu? Iya betul. Nah, kata Imam Malik, ya udah ikutin yang itunya aja. Urusan lidahnya doang. Yang lain badannya jangan lu bikin susah. Paham nggak? Gara-gara lidahnya, tubuhnya semua kena jadi generalisir. Kata Imam Syafi'i, ya nggak begitu guru. Kalau lidahnya aja disuruh basuh, apalagi semua-muanya. Paham nggak? Beda nggak guru murid? Beda. Padahal teksnya dia juga. Imam Syafi'i pakai teks yang itu, hadisnya Imam Malik pakai yang itu juga. Jadi jangan ribut-ributin. Tuh. Ya kan? Di Padang tuh, tanya di Padang. Semua orang merah anjing. Di Padang kan. Udah Padang belum nih? Udah Padang belum? Udah. Dan orang pada merah anjing semua. Sampai ada lomba anjing, lomba berburu babi pakai anjing. Semua anjing digendong-gendong. Nah, padahal di Indonesia tuh lingkungan dan budayanya beda. Lalu apa kita bilang? Berarti orang Padang itu rumahnya nggak ada malaikat rahmat. Kan begitu katanya. Ada hadis kan katanya gitu. Ya, malaikat rahmat nggak bakal masuk ke rumah yang di situ ada patung, ada anjing. Berarti rumah orang Padang nggak ada malaikat rahmat semua. Hadisnya apa? Anjing. Nah, yang memahami lagi, enggak, itu hadisnya bukan malaikat rahmat, seluruh malaikat. Malaikat rahmat, malaikat pembawa hujan, malaikat pembawa rezeki nggak masuk. Nah, orang Padang kaya. Ada lagi mahamin, maksudnya malaikat rahmat doang. Berarti kalau malaikat, semua malaikat repot nanti. Malaikat pencabut nyawa gimana? Masuk. Kayak begitu ya. Alhasil begitulah gambarannya. Ya bisa paham kira-kira ya jemaah ya. Ini saya mulai kenalkan Anda nih ya fikih praktis ibadah ya, lintas mazhab supaya kita punya wawasan luas, menyikapi perbedaan, nggak mudah menjustis orang begitu ya. Saya paham nih. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Ya, ajo udah, aduh cukup. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini panitia